Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat tentang GoFood, aplikasi GoFood dan aplikasi GrabFood beserta pemakaiannya. Jadi kita akan berkenalan dulu dengan aplikasi GoFood, dalam hal ini aplikasi GoBiz. Ini yang warna ungu ya. Nanti kita akan mulai mengenal bagaimana mengoperasikannya. Pertama-tama kita kalau sudah download kemudian mendaftar dan sudah menjadi mitra GoFood, pasti nanti di layar handphone akan muncul aplikasi yang namanya GoBiz, warnanya ungu gitu ya. Ini aplikasi GoFood dimana semua transaksi pembelian dan pemesanan semua ada di sini, termasuk rekapan pendapatan dan sebagainya. Langsung saja kita buka. Ini tampilan awalnya ya. Ini tampilan karena kami sedang menutup restoran atau menutup warungnya. Jadi ini masih dalam posisi mati. Kalau ingin membuka bisa langsung klik di warna ungu ini atau klik di ini lainnya, kemudian klik resto saya. Nanti tinggal digeser, nanti akan otomatis langsung terbuka. Untuk mengubah jam operasional juga bisa. Misalnya kita mau menyusun kapan kita buka warungnya dan sebagainya, misalnya Senin jam berapa sampai hari Sabtu atau sampai Minggu mulai jam 8 sampai jam 12 malam misalnya, atau jamnya bisa kita sesuaikan. Kemudian untuk mengecek stok menu kita yang masih tersedia atau habis, kita bisa atur di panel stok habis ini. Misalnya ini kategori menu yang kita miliki, kemudian kita bisa geser. Misalnya menu ini tidak tersedia maka kita geser, atau sebaliknya jika menu ini sudah tersedia bisa kita klik seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek di menu. Menu ini adalah tombol untuk menambahkan menu jika kita punya menu baru atau mau menghapus menu lama yang sudah tidak kita jual lagi. Kita klik. Nah, misalnya ini langsung kita pencet OK sip itu ya. Nah, ini kita bisa ubah di sini. Karena kebetulan Bos Cumi sudah ada 2 cabang di Sitokabul dan di dekat kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka kita bisa ubah-ubah sendiri sekarang. Kalau dulu harus mengajukan permohonan untuk perubahan karena sudah memiliki 2 cabang. Tapi kalau masih 1 cabang atau 1 warung, maka kita bebas untuk mengganti atau menambahkan atau mengurangi menu yang sudah ada. Tapi ini sekarang sudah update, jadi kita bisa menambahkan atau mengurangi menu sesuai yang kita inginkan gitu. Nah, selanjutnya ini adalah kolom pencairan. Ini adalah kolom pendapatan yang kita miliki dan pendapatan yang kita terima dari hasil penjualan yang sudah dipotong komisi 20%. Kemudian ada catatan apakah sudah ditransfer atau belum. Kita cek seperti ini ya. Kalau tanda hijau di bawah ini berarti tandanya sudah ditransfer di rekening kita. Nanti kalau yang masih di atas ini itu berarti tandanya masih dalam proses. Itu nggih. Yang di bawah ini kita bisa menambahkan pegawai gitu nggih. Misalnya manajernya toko siapa dan sebagainya, kita bisa daftarkan di sini. Kemudian ini GoModal, ini adalah aplikasi dari GoBiz untuk memberikan kita pinjaman dan sebagainya. Tapi ini jarang sekali atau kami belum pernah menggunakan ini, belum pernah memakai ini. Nah, ini payment link. Ini adalah
adalah saluran yang bisa kita gunakan untuk bertransaksi melalui non tunai, pembayaran non tunai ya. Kebetulan ini kita belum mendaftarkan. Kemudian lanjut di promo gitu ya. Ini yang di bawah, kita kembali ke bawah. Ini tadi yang kita pencet ini, kemudian yang ini. Sorry. Promo. Nah, di promo ini ada beberapa promo yang sudah disediakan oleh pihak GoFood. Kita bisa, kalau kita memang ingin bergabung dengan promo itu, kita tinggal klik daftar. Tapi sebelumnya kita buka dulu, kita baca dulu deskripsi promonya, aturannya dan sebagainya. Kalau memang sudah sepakat atau setuju, maka kita tinggal klik daftar. Itu otomatis kita sudah ikut promo yang sudah dibuat oleh pihak GoFood. Jika ingin kita membuat promo sendiri atau promo mandiri, maka kita bisa membuat di bawahnya. Ini ada diskon menu, kemudian diskon total belanja atau diskon ongkir. Kita misalnya diskon menu ya, kita klik diskon menu. Misalnya kita ingin produk saya ini bos cumi dadar cabai ini akan saya promo. Jadi kita tinggal pilih ya. Misalnya satu ini ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini kita tinggal atur berapa diskon yang akan harga terakhir setelah kita ingin diskon. Misalnya harganya di sini tertulis 25, kita ingin menjual ke konsumen dengan harga 22.500 misalnya. Nah, seperti ini nggih. Kemudian nanti durasi promonya kita tinggal klik mau tanggal berapa. Nggih. Kemudian misalnya tanggal 31 Desember sampai tanggal berapa, misalnya sampai tanggal 30 Januari. Nah misalnya setelah kita tentukan durasi promonya, maka kita simpan. Klik simpan ini berarti otomatis nanti kita akan promo yang kita buat secara mandiri akan langsung terjadwal gitu ya. Nanti kita akan lihat seperti ini. Misalnya promo yang bos cumi buat ya, ini kita bisa klik di riwayat ini. Nah, ini yang sudah terjadwal, promo-promo yang sudah aktif atau terjadwal. Misalnya kita contoh ini ya. Nah, ini misalnya sambal yang kita promo secara mandiri ini sudah laku berapa, kemudian total pendapatan sebelum komisi ini, durasinya sudah ada, jam tanggal berapa sampai tanggal berapa, jam berapa sampai jam berapa ya. Nanti ini bisa juga dibagikan. Klik bagikan ini bisa untuk membantu promosi, menyebarkan misalnya ke WA, Facebook, Instagram gitu ya. Nah, nanti tinggal diklik WhatsApp kalau misalnya ingin dijadikan status di WA, atau diposting di Facebook atau diposting di Instagram. Kemudian kita ke panel selanjutnya. Panel bayar ini panel yang disediakan untuk aplikasi pencatatan nota berbasis mesin pos atau mesin kasir yang sederhana, yang memang sudah disediakan juga dari GoFood, tapi nanti tidak manual lagi kita menulis nota, tapi sudah langsung terhubung dengan printer thermal, printer kecil itu yang ketika nanti sudah kita klik nanti keluar struknya. Nah, kebetulan bos cumi masih menggunakan nota manual, belum menggunakan aplikasi pos. Nah, selanjutnya di transaksi ya. Nah, ini transaksi ini adalah catatan atau dokumen arsip hasil penjualan di hari sebelumnya. Misalnya ini hari Minggu, ini kemarin hari Sabtu, penjualan hari Sabtu ini berapa, sudah terinci dari harga yang jual, kemudian dipotong komisi,
kemudian ini pendapatan yang kita terima gitu ya. Ada beberapa ini salah satu cara juga untuk kita bisa ngecek berapa penjualan kita hari ini. Tapi nanti biasanya setiap malam atau setiap pagi hari kita akan menerima email laporan dari hasil penjualan di hari sebelumnya. Itu sudah termasuk pendapatan secara global sebelum dipotong komisi, hingga pendapatan yang kita terima setelah dipotong komisi. Nah, ini adalah tampilan depannya. Kalau kita sudah buka, nanti dia otomatis akan siap menerima pesanan gitu ya. Nah, ini adalah ada beberapa kolom. Ada dalam proses ini adalah ketika orderan masuk, nanti kita bisa tulis. Jadi seperti ini misalnya. Nah, misalnya saya contohkan ini ya, Septian Bramantyo ini adalah penjualan kemarin hari Sabtu. Nah, misalnya kita klik seperti ini. Nah, keluarnya seperti ini. Ini berarti tandanya sudah diantar. Ini adalah nama drivernya. Kemudian ini pesanannya gitu ya. Nah, ini langsung kalau kita terhubung dengan aplikasi pos atau kasir, kita bisa langsung klik ini untuk mencetak stroke. Nanti terhubung dengan mesin stroke. Kemudian nanti ini batal, tidak ada pembatalan. Nanti saya akan info bagaimana kalau kita menerima orderan gitu ya. Nah, menerima orderan itu biasanya nanti masuk di sini. Kemudian nanti kita harus menuliskan, atau kalau terhubung dengan nota kita tinggal ngeprint aja, tinggal pencet tombol print, itu otomatis langsung tercetak. Tapi kalau tidak belum menggunakan aplikasi cetak, maka kita tulis manual menggunakan nota. Baiklah, itu tadi kurang lebih dari aplikasi GoFood atau GoBiz ya yang kita sampaikan. Nanti kami akan selipkan bagaimana kalau ketika aplikasi GoFood menerima pesanan. Nanti kita akan berikan informasinya juga bagaimana kita harus mencatat menggunakan nota manual yang kita lakukan saat ini gitu ya. Nah, setelah tadi kita menyampaikan mengenal tentang GoBiz atau GoFood, kita selanjutnya mengenal tentang GrabFood gitu ya. Ini adalah GrabFood Merchant. Jadi bentuknya seperti ini tampilannya. Nah, ini aplikasinya ya, Grab Merchant gitu ya. Kita klik. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, tampilan depannya seperti ini. Jadi kita akan kupas satu persatu juga. Ini proses ya. Nah, seperti ini. Ini nanti kita bisa cek ini ada beberapa panel. Misalnya ini panel pesanan gitu nggih. Ini karena ini masih kondisi tutup. Jadi kita mulai dulu dari
ini bawah akun nggih, di akun. Nah, akun ini sama persis, kita bisa mengatur kapan buka tutupnya toko di pengaturan ini, pengaturan toko. Nah, jam buka toko ini ya, jadi kita bisa mengatur jam berapa sampai jam berapa tutupnya dan sebagainya. Kebetulan kalau Bos Cumi kita buka jam 10 sampai jam 5 sore, dan di hari Minggu kami tutup. Nah, nanti dia tanpa harus kita membuka, menggeser atau membuka aplikasi, jika sudah sesuai dengan jadwalnya, aplikasi GrabFood ini akan otomatis buka dengan sendirinya, menyesuaikan dengan jadwal yang sudah kita buat. Oke. Kemudian kita cek di beranda tadi di halaman depan. Nah, ini kita masuk ke menu dulu. Nah, ini menu yang kita miliki nggih. Ini menu yang kita miliki, kita bisa ubah dengan cara klik buat daftar menu. Nah, ini pin yang sudah yang kami miliki agar aman gitu nggih. Jadi kita akan buka dulu pinnya. Nah, gitu nggih. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengubah, menambah menu dengan cara diedit kategori. Misalnya ini. Nah, kita bisa menghapus kategori. Tapi kalau kita ingin menambahkan menu, kita klik di hidangan. Nah, ini kita tinggal edit hidangan, ditambahkan atau dihapus atau diganti dan sebagainya, harganya dan sebagainya kita bisa ubah di sini. Nanti di kolom ini ada bisa seperti ini. Nah, tambah hidangan baru misalnya. Berarti ini kalau hidangan itu menunya nggih, bukan kategorinya. Jadi misalnya ini minuman. Kita klik, nanti kita mengambil foto dari galeri minuman. Kemudian misalnya namanya ini adalah es jeruk, kemudian deskripsinya es jeruk manis, misalnya harganya misalnya berapa, 4.000 atau 5.000. Kemudian pilih kategori ini, kita kategorinya misalnya minuman gitu misalnya. Nanti kalau sudah selesai, kita klik periksa pesanan, nanti tinggal disimpan. Oke. Ini menunya nggih. Jadi kemudian ini pesanan. Ini kalau kita sudah buka restorannya, buka tokonya, nanti di halaman depan ini akan tampil seperti ini. Ketika misalnya kita mendapatkan pesanan di hari ini, misalnya kita pesanannya tanggal 17. Nah, ini kalau Grab itu menggunakan 3 kode ya, jadi GF itu GrabFood, kemudian diikuti dengan 3 nomor, 3 digit angka. Misalnya kita akan buka seperti ini. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kita bisa tulis, kalau ada pesanan seperti ini kita bisa tulis seperti ini. Biasanya kami menulisnya adalah begini, kemudian 839 nya ini kodenya. Kemudian langkah baik kita tuliskan nama drivernya. Kenapa kita tulis? Agar kita mengantisipasi atau mengurangi resiko kesalahan. Kemudian baru kita tulis menu yang dipesan. Misalnya ini adalah Bos Cumi ceplok, kemudian Bos Cumi asin pedas, kemudian adalah menu 1-2, kemudian ada bakwan. Nah, ini kita tulis seperti ini. Ini kita tulis angkanya, kemudian totalnya berapa gitu nggih. Gitu. Nah, setelah ini kita akan sobek, karena ini adalah nota 2 lapis. Kita akan sobek. Nota putih ini kita nanti akan sertakan bersama dengan pesanan dari konsumen. Nota kuning ini kita serahkan kepada driver
agar difoto menjadi dokumentasi driver. Nanti ini boleh dipegang driver, boleh juga dibuang, tapi konsumen akan mendapatkan nota di dalam kemasan. Jadi seperti ini bukti struknya, jadi sudah tidak satu nota lagi. Memang ini adalah 2 kali kerja karena ini adalah kerja manual. Alangkah praktisnya menggunakan aplikasi POS atau aplikasi cetak struk ya. Biasanya menggunakan printer thermal, printer yang kecil itu, nanti disambungkan dengan aplikasi kasir atau aplikasi namanya Moka misalnya, seperti itu bisa terhubung dan kemudian langsung bisa dicetak tanpa harus menulis manual. Nah, seperti ini. Ini lanjut, langsung kita kerjakan, biasanya seperti itu. Nah, ini kita bisa ngecek pendapatan pada hari dimana kita jualan itu seperti ini ya, ada berapa dan sebagainya, yang promo berapa, yang tidak promo berapa. Kebetulan kami memang menggunakan trik promo agar meningkatkan penjualan. Nah, ini adalah panel promosi. Panel promosi itu, nah ini adalah seperti hampir mirip dengan GoFood. Jadi kita bisa membuat promosi secara mandiri. Kita tinggal klik warna hijau tadi. Ini kita bisa diskon dengan cara persen, atau diskon dengan angka tetap, diskon ongkir, atau diskon atau memberikan hidangan gratis ketika melampaui nominal tertentu yang kita sudah siapkan gitu ya. Misalnya kita buat yang ini, yang paling sederhana. Nah, misalnya total pesanan atau hidangan gitu ya. Misalnya ini pilih hidangan. Misalnya ini, kemudian kita pilih tadi ya, seperti mirip dengan GoFood. Tinggal berikutnya kita masukkan besaran diskonnya mau berapa, misalnya 2.500. Tinggal klik ini centang, kemudian berikutnya. Nah, kita pilih durasinya juga, tanggal berapa, misalnya tanggal ini sampai tanggal 11, tanggal Senin misalnya sampai tanggal ini. Konfirmasikan, tinggal dicek promosi, tinggal konfirmasi untuk membuat promosi. Nanti otomatis sudah terjadwal di sini. Di sini promosi Anda ini akan terjadwal di sini. Nah, kemudian ada panel grosir. Ini adalah panel yang disediakan oleh GrabFood apabila kita ingin berbelanja menggunakan aplikasi GrabFood, berbelanja kebutuhan resto kita atau warung kita, jadi seperti sembako dan bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Kemudian ada panel ads. Ini adalah panel iklan, bagaimana kita bisa memanfaatkan panel ini untuk berpromosi, meningkatkan penjualan dari produk-produk kita. Kemudian ini adalah karyawan, mirip dengan GrabFood tadi. Ini kita bisa tambahkan siapa saja yang menjadi karyawan kita, manajer dan sebagainya. Nah, kemudian ini pembayaran ya, pembayaran seperti ini. Kita bisa cek. Kemudian pencairan dana dan sebagainya bisa kita cek seperti ini. Nah, biasanya pembayaran itu dari GrabFood akan masuk ke aplikasi yang namanya OVO Merchant. Ini Bapak Ibu harus download juga ini ya. Kalau kita sudah menggunakan Grab Merchant, kita harus mendownload OVO Merchant. OVO Merchant ini adalah aplikasi yang digunakan GrabFood untuk mentransfer pendapatan kita. Jadi pendapatan kita akan ditransfer melalui OVO Merchant ini. Maaf. Nah, misalnya melalui OVO Merchant ini. Nah, ini OVO Merchant ini Bu. Nanti kita bapak-bapak, ibu-ibu bisa ngecek beberapa pendapatan kita. Jadi seperti ini dan kurang lebih ya. Apakah sudah ditransfer atau belum gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ditransfer, jumlah saldo akan menunjukkan angka 0. Tapi kalau belum mesti akan tertahan di sini. Nanti monggo kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, nanti kita bisa
sharing-sharing tentang bagaimana menggunakan aplikasi GrabFood dan GoFood ya gitu guys. Jadi tadi sudah saya sampaikan sedikit. Monggo nanti kalau ada pertanyaan bisa kita sharing-sharing di sesi berikutnya. Kurang lebih begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Tetap semangat untuk terus berwirausaha. Salam sukses dari kami. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.